lawan Myanmar. ya Myanmar. Oke. Itu penampilannya juga kurang bagus. Lawan Laos itu kemudian 3-3 itu amburadul. Mereka memang bertahan tapi solid. Nggak ada lagi pemain yang melakukan kesalahan. Itu bisa dieliminasi. Harusnya bisa juara grup sih. Juara grup harusnya. Jadi cari itu. Halo, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Andre. saya Dimas, Karena main bola itu barengan, yang sendirian itu Timor Leste. wah, kenapa itu Timor Leste kok sendirian tuh Mas Dimas? Karena ya sejauh ini perjalanan mereka di Piala AFF 2004 itu jelek banget. Jelek banget. 3 pertandingan kalah melulu. Lawan Thailand 10-0 dibantai habis-habisan itu. Ya, Lawan Malaysia kena comeback 3-2. 3-2. Lalu lawan terakhir siapa? Singapura kena ajar juga 3-0. Akhirnya pulang. Ya, Timor Leste jadi Sayonara. tim pertama yang tersingkir dari Piala AFF 2024 ya. Nah, Timor Leste ini tapi berada di grup berbeda dengan kita. Kalau timnas Indonesia kan di grup B. Nah, Timor Leste ini di grup A bersama Thailand, tadi Singapura dan Malaysia gitu ya. Nah, cukup sekian kita bicara soal Timor Leste dan kita akan berbelok bicara soal timnas Indonesia, tim kesayangan kita yang sangat disayangkan baru saja menelan kekalahan pahit di markas Vietnam, kalah dengan skor 1-0, golnya di babak kedua dan pulang dengan tangan hampa, Mas Dimas. Nah, ini jadi kekalahan pertama ya setelah 3 pertandingan timnas Indonesia. Di match pertama menang 1-0 atas Myanmar. Match kedua ditahan imbang Laos 3-3. Dan match ketiga yang ini sebenarnya pertandingan krusial nih Mas Dimas. Tapi sangat disayangkan kita kalah 1-0. Nah, secara umum dulu deh kita lihat, kita ulas sedikit pertandingan kemarin. Kalau menurut Mas Dimas, Vietnam. ya melawan Vietnam, performa Garuda ini gimana nih? Yes, kita lihat runut dari penampilan pertama ya lawan Myanmar. ya Myanmar. Oke. Itu penampilannya juga kurang bagus. Lawan Laos itu kemudian 3-3 itu amburadul. Iya. Nah, tapi lawan Vietnam kemarin performa mereka ada peningkatan. Oke. Secara organisasi tim itu bagus, mereka memang bertahan, tapi solid. Nggak ada lagi pemain yang melakukan kesalahan, itu bisa dieliminasi. Iya. Tapi memang masih ada sih pemain yang gugup seperti itu. Iya. Tapi secara umum performanya meningkat, tapi memang ya masih banyak yang harus dibenahi. Oke. Terutama saat di lini tengah. Menyalurkan bola ke depan dan kemudian di depan saat kita punya peluang itu finishingnya perlu diasah lagi. Iya. Masalah klasiknya Indonesia itu dari itu. Iya. Kemarin yang disorot, benar kata Mas Dimas tadi, kemarin yang ramai dibicarakan tuh gimana kita tuh nggak bisa pegang bola di lini tengah, nah gitu kan. Jadi gelandang kita tuh sering kalah dalam duel-duel perebutan bola itu. Kalau bisa dilihat, ini apa masalah strategi atau karena pemainnya grogi atau seperti apa nih Mas Dimas? Kita berspekulasi aja ya, karena kita kan lihatnya dari luar ya. Kita lihat materi pemain di lini tengah kemarin anak-anak lokal semua ya. Iya. Mereka bermain di liga lokal dan yang krusial itu mereka masih muda. Masih muda ya, betul. Arkan Fikri itu masih berapa? 20 tahun. Terus Hanan ya, ada Hanan. Iya. Ada Zanadin Faris. Mereka itu masih muda-muda semua gitu. Sementara kita lihat Vietnam, mereka pemain-pemain senior. Jadi bisa dilihat kalau pemain kita memang memang grogi karena ini kan banyak juga pemain yang tampil di debutnya ya. Bersama Indonesia debut senior. turnamen besar ya. Ya. Bisa jadi mereka grogi karena tekanannya dari netizen itu juga luar biasa besar. Gila emang. Hujatannya waduh gila. Lalu faktor pengalaman itu juga pasti berpengaruh. Mereka kalah banget pengalaman dari Vietnam. Coba bandingkan rataan umur pemain kita sama pemain Vietnam. Iya. Rataan umur pemain kita itu 20,42 tahun kalau nggak salah. Ya, sementara kalau Vietnam itu menurunkan pemain senior, rataan usianya itu 26,3
60 sekian gitu. Jadi kan bedanya kan jauh banget ya itu. Kayak anak beda jam terbang ya. Iya, anak SMA disuruh main sama anak kuliah level akhir. Itu kualitasnya kan sudah terlihat ya kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi masalahnya bisa di situ. Jadi ya kalau mau dimaklumi ya dimaklumi, dan selain itu mereka memang butuh jam terbang ya. Iya. Dan pelajaran pertandingan kemarin itu memang sangat berharga sekali. Pengalaman berharga. Iya, pengalaman berharga. Jadi kalah memang kalah iya, cuman tolong jangan terlalu kejam gitu. Iya, jangan terlalu kejam gitu lah. Ya, karena kita lihat kemarin sebenarnya Vietnam pun di babak pertama meskipun permainan kita kacau ya, cuma kita bisa menahan nih, nggak kebobolan nih. Persoalannya adalah kita terlalu sering kehilangan bola karena passingnya itu nggak nyampe gitu. Kalau kata netizen seperti itu ya, persoalan di passing. Nah, di saat yang sama permainan timnas yang buruk ini menyorot mau nggak mau pelatih Sintayong mau nggak mau jadi disorot nih. Jadi kan yang memilih pemain kan pelatih ya, dan yang menurunkan starting 11 pun pelatih gitu loh. Jadi mau nggak mau pelatih akan disorot ketika tim bermain buruk gitu. Nah, kemarin itu yang dibahas banyak itu karena formasi dan strategi. Kita kan main formasi 3 back ya, dan kita berusaha terus membangun serangan itu dari tengah gitu. Di 3 match ini kelihatan kok, dari Myanmar, Laos, dan melawan Vietnam itu kita berusaha build up dari tengah. Persoalannya kita terlalu sering kehilangan bola di tengah. Nah, yang dikritik adalah kenapa tidak mencoba solusi kita nyoba build up dari winger gitu, karena kita punya winger gesit juga gitu. Nah, kalau menurut Mas Dimas soal komposisi pemain, pelatih Sintayong ini sudah memaksimalkan atau belum sih dari 3 match ini? Kalau memaksimalkan sepertinya belum ya. Soalnya ya itu tadi, ini kan tim yang baru di-assemble ya, dikumpulkan ya untuk untuk ajang ini. Mereka pun berlatih juga berkumpul ya. Belum lama ya? Iya, belum lama, cuman berapa pekan? Dua pekan? Ya, sebelum menjalani TC di Bali ya. Nah, itu jelas sangat tidak ideal sih. Apalagi mereka juga baru pertama kali kumpul juga pemain-pemain ini. Jadi wajar jika memang permainan mereka kurang padu gitu. Nah, gimana kalau kritik terhadap pelatih sini? Strategi dan taktik? Kalau strateginya, saya rasa tidak ada yang salah sih. Cuman ya memang kualitas pemain memang belum mendukung. Kita tahu mereka untuk passing memang masih kurang ya. Ya, passing mendasar untuk yang bagus dan nyaman buat teman itu pun ya agak wah, kok gini amat umpannya gitu loh. Ya itu memang kembali lagi untuk jam terbang main di klub ya, itu juga sangat penting sekali. Jika mereka punya jam terbang, penampilan mereka otomatis membaik, di timnas pun harusnya juga bisa membaik gitu. Dan selain itu untuk strategi, kita pakai 3 itu kan, 3 back kan, bisa 3-5-2 atau 3-4-3. Saya rasa itu nggak ada masalah sama sekali, karena itu memang pakemnya STY ya, dari senior. Jadi memang untuk yang di bawahnya disamakan juga. Jadi nanti kalau mereka dipromosikan, mereka nggak akan ada masalah adaptasi gitu. Kalau mereka untuk urusan menyerang dari tengah melulu, itu sebenarnya juga enggak sih, karena memang otak serangan itu ada di tengah. Betul ya. Tapi kedua sayap ini, yang kanan kiri ini memang kadang harus jadi penentu. Mereka menjaga kelebaran, dan saat kita misalnya menyerang dari sisi kiri, sisi kanan itu harus bisa mengimbangi untuk mengisi ruang yang kosong di saat pemain lawan bergerak ke kiri semuanya. Itu yang tidak terlihat selama ini di AFF 24. Ya memang karena memang faktor pemain sih. Makanya kita Sintayong butuh gelandang seperti Varjener ya, yang sayangnya nggak bisa dipanggil. Nah itu. Jadi pergerakan tanpa bolanya itu kurang fluid ya, kurang mengalir ya. Waktu lawan bawa bola. Pergerakan tanpa bola itu bahkan Asnawi dan Arhan yang biasanya di level senior bisa bergerak maju mundur, memberikan backup serangan, itu pun kemarin juga nggak bisa jalan sama sekali. Bahkan ketika mereka dikasih umpan pun
waktunya itu tidak tepat gitu. Dikasih bola sewaktu ada pemain yang sudah mengawal. ngepres gitu. Iya, jadi ya kita sering kehilangan bola. Kalau nggak keluar ya kerebut. Nah itu. Ya. Nah, kita coba menerka-nerka nih, Mas Dimas. Kita kan bagaimanapun yang tahu internal tim adalah pelatih dan pemain sendiri ya. Cuma dari 3 match ini muncul pertanyaan nih di netizen kita nih, Indonesia. Kenapa pemain selevel Rafael Struijk itu masih belum jadi starter nih di 3 match ini? Betul kan ya? Kalau nggak salah 3-3-nya jadi dari bangku cadangan kan ya, Rafael Struijk. Khususnya kemarin deh lawan Vietnam. Ya, lawan Vietnam ya. Iya, kemarin sebenarnya juga itu yang dipertanyakan itu. Agak jadi apa namanya? Kejutan juga ya. Kita di laga yang krusial seperti ini kenapa kok malah Struijk dicadangkan sama Arhan ya, dicadangkan juga ya. Yang main betul. Asnawi di kanan. Ya. Kita berikan kesempatan sama Hoki. Ya. Nah, itu. Ya, itu. Memang kadang-kadang pelatih Sintayong ini kejutan-kejutan. Ya, kejutannya memang kadang membuat apa ya? Membuat lawan kalau nggak berhasil tuh yang jadi masalah itu. Ya, gimana itu? Lawan bingung, fans juga bingung. Fans juga bingung. Ya, itu. kita juga kembali lagi seperti yang Mas Andri bilang. Jerohan tim itu kita nggak tahu ya apakah memang Struijk belum benar-benar fit, soalnya kan kita tahu dia gabung timnas itu hanya sehari sebelum lawan Myanmar ya. Terus dia langsung main di laga lawan Myanmar itu dan kita setelah itu kan harus melawan Laos. Bola-balik. Ya, melawan Laos. Cuma jeda berapa hari? 3 hari. Terbang ke Vietnam. Ya, harus terbang ke Vietnam. Nah, ada kemungkinan di situ Rafael Struijk mungkin tidak fit. Kalau dugaan saya memang begitu. Kalau kita lihat tipikalnya Struijk kan dia cukup ngeyel ya, dia kejar bola, terus kuat juga untuk nahan bola. Nah, itu mungkin fisiknya belum 100%, jadi mungkin itu alasan dia masih dicadangkan. Nah, kalau boleh memilih nih ya, dari semua match kita, justru yang penampilan yang sedikit lebih oke itu di babak kedua lawan Vietnam ya. Mas Dimas setuju nggak? Karena kita mulai bangkit nih, mulai menyerang daripada performa lawan Laos, daripada lawan Myanmar. Itu masih paling oke nih di babak kedua lawan Vietnam. Iya, di babak kedua lawan Vietnam itu kita mainnya lebih tidak sedefensif seperti babak pertama ya. Kita mulai berani keluar, tapi ya sayangnya itu kualitas permainan kita memang kurang mumpuni. Tapi kan saya ditanya mereka sudah mendapatkan feel-nya mungkin untuk pertandingan terakhir nih. Iya, mereka bisa dapat di fase grup. Mereka mulai bisa paham apa yang diinginkan oleh STY. Apa yang harus dilakukan gitu. Ya, apa yang harus dilakukan ketika kita bertahan dalam formasi 5-3-2, lalu ketika kita keluar berubah formasi shape jadi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ya. Itu sebuah pertanda bagus sih. Dan saya harap melawan siapa terakhir? Di match terakhir kita akan melawan Filipina. Melawan Filipina ya. Kita ada jeda sepekan ya? Sekitar 1 minggu ya. Sekitar 1 pekan. Saya harap para pemain sudah bisa fully understand gitu ya apa yang diinginkan dan semua masalah-masalah minor itu, apalagi yang di tengah, bukan minor ya, masalah besar itu di lini tengah dan di lini serang itu bisa teratasi juga, dan terutama itu finishing sih. Kita lihat kemarin counternya bagus banget kan, ada Struijk sama Detan, itu yang salah satu highlight paling bagus di laga Indonesia Vietnam kemarin ya, kerjasama 2 pemain tapi langsung bisa acak-acak pertahanan Vietnam, tapi sekali lagi finishingnya itu yang kurang. Ya, jadi kita masih ada 1 match lagi di fase grup melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Kita akan main kandang dan melihat klasemen sementara di grup B sekarang, Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos, cuma wajib menang atas Filipina karena kita nggak bisa menggantungkan hasil ke pertandingan lain gitu ya. Nah, sekilas saja kan kita masih jauh nih ya. Kira-kira melihat peta kekuatan lah timnas sekarang dengan Filipina, apakah kita bisa mengamankan 3 poin di Manahan?
harusnya bisa ya, mau tidak mau harusnya bisa. Ya. Filipina juga diperkuat pemain seniornya, Ya. Tapi secara level Harusnya kita lebih tinggi ya, dan dengan melihat tren performa kita yang membaik kemarin, harusnya bisa menang. Minimal tampil seperti di babak kedua lawan Vietnam. Iya, gitu ya. benar kali. Bukan harusnya bisa nih, harus bisa nih, karena Harus kita harus bisa. lolos. Iya. Nah, kalau kita menang lawan Vietnam, kalau kita menang lawan Filipina, Iya. dan di laga lain Vietnam juga menang, berarti kan otomatis Vietnam lolos sebagai juara grup dan Indonesia Kita lolos sebagai runner up grup. Iya. Lah, inilah PR-nya di babak semifinal nih. Iya. Kalau kita mengintip grup sebelah, Thailand sepertinya sudah kemungkinan fix akan di atas lolos ya kita. sebagai juara grup. Sekarang 10 poin ya? Ya. Berarti kan Thailand nanti kemungkinan kita akan bertemu dengan Thailand nih kalau kita finish sebagai runner up ya. Indonesia sebagai runner up akan berhadapan dengan Thailand di babak semifinal. Nah, ini nih musuh bebuyutan timnas Indonesia dari dulu. Fans atau supporter Indonesia pasti tahu rasa keselnya melawan Thailand seperti apa. Sudah terlalu sering kita terlalu sering disakiti kita. Disakiti oleh Thailand. Nah, kira-kira katakanlah kita berasumsi lolos semifinal melawan Thailand. Dengan materi skuad yang sekarang, bagaimana sih kira-kira peluang kita untuk lolos ke final gitu deh? Menang berarti ya? Ya, peluang kita ya, kebanggaan dalam diri saya itu inginnya Indonesia menang. Kita ingin Indonesia menang. Tapi ya? Yang di sini itu maunya realistis saja. Kalau logikanya realistis saja. Iya, harusnya kita bisa juara harusnya bisa juara grup sih. Juara grup harusnya. Jadi itu. kita bisa jadi number one, terus nanti melawan runner-up gitu ya. Setidaknya kalau skenario itu terjadi, saya masih optimis lah bisa ke final target PSSI. Tapi kalau misalnya benar-benar lawan Thailand, ya sudah realistis saja. Tapi yang perlu diingat pertandingannya nanti home away ya, kandang tandang. Nah, ini juga jadi faktor menarik juga karena mau nggak mau supporter kita itu energi dari pemain ke-12 itu seharusnya berpengaruh untuk main di kandang. Persoalannya adalah saat tandang itu. Kalau untuk sekarang nanti kita akan lihat lagi setelah penampilan melawan Filipina. Kalau ada tren menanjak, kita harus optimistis sih untuk bisa menang atas Thailand ya. Cuma kalau melihat sekarang, kondisi sekarang sepertinya masih sulit. Betul nggak? Bisa nggak kita bilang gitu? Tapi kalau misalnya persoalannya sih, kalau misalnya lawan Thailand tadi bukan cuma soal tandang aja, menurut saya. Persoalannya juga bakal waktu kita di kandang. Soalnya pressure-nya itu gede banget. Oh, betul. Kita tahu. Kita pemain muda ini. Iya, pemain muda ini kena pressure. Wah, itu kena mental sih. Kita tahu kan kemungkinan besar ya anak-anak ini kan main sosmed dan mereka pasti ngebaca. Kayak komentar rekan kakak itu. Itu wah ngeri. Jempol netizen kita kadang terlalu kejam sih. Memang. Ada yang mendukung tapi banyak yang menghujat. Itu maaf sekali nggak sehat. Jadi harus kita ingat lagi kalau tim ini adalah tim yang dipersiapkan untuk jangka panjang untuk Piala Asia 2025 tahun depan. Jadi tim ini memang targetnya jangka panjang dan progresnya itu harusnya sih terus menanjak perlahan-lahan seperti itu ya. Jadi Piala AFF ini targetnya seperti yang diucapkan oleh Ketua PSSI Erick Thohir adalah lolos ke final. Lolos ke final, entah itu juara atau enggak ya itu urusan nanti. Yang penting lolos ke final. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke final, PR kita dalam memperbaiki performa lawan Filipina. Semoga kita optimistis untuk menang. Kalau soal pemain nih, kita terakhir nih Mas Dimas, Marcelino kan sudah bisa main ya lawan Filipina ya di kandang ya. Kira-kira pemain yang habis disetrap tuh kena kartu merah itu kira-kira bisa nggak dia jadi penentu lawan Filipina ini? Karena pemain berpengalaman seperti Marcelino sangat dibutuhkan di lini serang. Ya harusnya bisa ya. Harusnya belajar dari pengalaman waktu kena kartu merah lawan Laos itu ya. Itu ceroboh ya. Iya, terlalu ceroboh untuk pemain seukuran Marcelino. Dia melakukan kesalahan kartu kuning pertama itu sebenarnya tidak perlu. Lalu sebelum kartu kuning itu dia coba merebut bola tapi tacklingnya itu kalau bisa dibilang itu reckless gitu. Reckless ya? Ceroboh. Dan itu diulang di percobaan kedua dan lawan tampaknya sudah mengantisipasi gitu. Jadi semoga Sintayong sudah ngejewer Marcelino. Karena kita lihat kan interaksi pemain dan pelatih di timnas ini sangat baik gitu. Sudah dekat gitu.
Nah, itu tadi bahasan kita soal performa timnas sejauh ini dan kedepannya seperti apa. Kita berharap lawan Filipina kita bisa mendapatkan poin penuh untuk kemudian lolos ke semifinal. Nah, setelah itu nanti kita akan bicara lagi video terbaru soal timnas setelah pertandingan lawan Filipina. Kita ulas bagaimana kemungkinan lolos ke kemungkinan pertandingan di semifinal dan peluang lolos ke final. Nah, itu dia video bareng bola kali ini. Saya Andre. Saya Dimas. Sampai jumpa di video berikutnya.